kami merasa tumpeng itu awalnya itu kan mungkin makanan yang erat dengan tradisi ya, betul. terutama Jawa. Sebenarnya tumpeng itu sudah menjadi art of food gitu ya, yang kita bisa mengkreasikannya lagi dengan menu-menu yang tidak harus sesuai pakem. Spiritnya adalah orang ketika menerima besek makanan kami itu kayak nerima kado gitu Bu. Jadi beseknya nggak cuma warna natural tapi bisa diwarna-warniin gitu ya. Terus nanti diikat dengan pita, ada bunganya gitu. Halo pemirsa, ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri kita dengan ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Saat ini, bisnis kuliner pun semakin marak. Dengan berbagai kekhasan dan strategi pemasaran, pebisnis kuliner semakin mengedepan dengan berbagai inovasinya. Untuk mengulik bisnis kuliner lebih jauh, saat ini di studio sudah hadir Mbak Ellen Widyasari. Beliau adalah founder dari Butik Tumpeng yang memiliki beragam cara unik untuk siap bersaing. Halo Mbak Ellen. Halo Bu. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Sama-sama, senang bisa hadir di sini. Aduh, alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang lebih banyak ya kali ini. Baik, kita tahan dulu bincang-bincang kali ini. Pemirsa, kita simak profil Ellen Widyasari berikut ini. Sudah belasan tahun, Ellen Widyasari menekuni bisnis kuliner. Melalui Butik Tumpeng, Ellen berhasil mengeksplor kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Bisnis tumpeng hingga jajanan pasar yang dahulu tidak banyak dilirik oleh pebisnis kuliner, di tengahnya diubah menjadi bisnis kuliner yang menguntungkan. Aneka tumpeng, jajanan pasar disajikan dengan tampilan yang lebih fresh dengan rasa yang lezat. Gak percaya? Ini buktinya. Ellen pernah menjadi pemenang tumpeng champion di MNC TV. Ia juga berhasil menciptakan cita rasa tradisional rumahan terenak. Ellen mengkreasikan butik tumpeng dengan tampilan yang lebih menarik serta strategi pemasaran kekinian. Untuk mengetahui apa rahasia di balik kesuksesan bisnis kuliner Ellen Widyasari, simak terus Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mbak Ellen. Iya Bu. Aduh, terima kasih sudah hadir. Saya ingin Mbak Ellen menceritakan pada pemirsa saya bagaimana awal mula berbisnis kuliner. Barangkali bisa diceritakan sejak dari latar belakang pendidikan dan profesi sebelumnya. Oke. Jadi kalau latar belakang pendidikan tuh boleh dibilang kayaknya nggak ada hubungannya ya, karena gitu? Iya saya kuliah itu di jurusan akuntansi. Dari mana? Dari UI. UI, Fakultas Ya, Ekonomi. Fakultas Ekonomi UI. Oke, ya. baik. Nah, dan dulu pun boleh dibilang saya nggak suka masak ya, nggak pernah turun ke dapur gitu kan, sama sekali nggak pernah turun ke dapur sampai akhirnya tahun 2001 itu suami pindah kerja di Singapura gitu kan. Nah, mau nggak mau tuh harus survive dengan lingkungan yang baru gitu kan ya. Di situ mau nggak mau juga jadi harus belajar masak sendiri. Nah, mungkin boleh dibilang ala bisa karena kepepet Bu. Oh gitu ya, betul. Mau nggak mau kan jadi harus belajar nih gitu kan masak, karena kalau jajan aja terus kan juga boros gitu kan, terus belum lagi cita rasanya nggak cocok dengan selera gitu kan. Jadi mau nggak mau belajar. Saat itu saya masih kerja. Bekerja juga di sana. Saya sempat bekerja di shipping company di sana. Terus tapi kan karena orang Indonesia tuh suka kumpul-kumpul gitu ya di weekend. Nah, ketika kumpul-kumpul itu kita suka potluck, tukar-tukaran makanan gitu kan. Itu tuh rasanya jadi ajang untuk mencoba-coba resep baru, terus dicobain sama orang gitu kan ya. Terus alhamdulillah pas itu teman-teman tuh banyak yang ngasih feedback bagus gitu ya. Ininya enak gitu kan ya, aroma-aromanya enak, risolusnya enak, apalah segala macam gitu kan. Sampai kemudian akhirnya saya ingat waktu itu ada teman saya
lokasi apartemennya deketan dengan rumah, itu hamil dan kondisinya tuh agak payah gitu ya, ngidam berat gitu dan nggak bisa nyium bau masakan gitu kan. Terus dia minta ke saya, mau dong aku di cateringin untuk satu keluarga gitu kan. Gitu. Udah karena akhirnya saya coba gitu kan ya, karena juga cuma satu sih, sekalian juga kan saya masak buat di rumah gitu ya. Lama-lama nih berita ini terdengar oleh teman-teman yang lain gitu kan, karena dari mulut ke mulut. betul, ya. karena di sana tuh belum ada catering harian yang rasanya tuh Indonesia gitu. Ada yang catering halal tapi kan Melayu ya. Dan Melayu itu ya tentunya juga agak beda ya, beda tes dengan kita masakan Indonesia. Terus terdengar nih oleh teman-teman yang lain gitu kan, akhirnya mau. Cuma kan karena saya waktu itu masih kerja, kewalahan gitu kan, saya pulang kantor harus ke pasar dulu menyiapkan masakan, namanya juga apalagi dikerjakan masih sendiri ya Bu ya, cuma dibantu sama mbak yang di rumah, jadi belanja sendiri, masak sendiri gitu ya, sama pagi itu paling yang hanya bisa diantarkan yang dekat dengan apartemen saja gitu kan. Lalu kemudian ada satu orang teman saya itu menawarkan, udah yuk kita ini aja jadikan bisnis, kamu yang masak, aku yang nganterin gitu kan. Gitu. Temanku waktu itu bilang gitu. Ya udah dicoba gitu kan. Jalan tuh beberapa bulan, tapi kok lama-lama saya capek juga ya, tepar gitu kan. Pagi malam pulang kantor masih harus belanja dan masak gitu. Pagi-pagi buta juga harus nyiapin bahannya juga dulu gitu kan, sebelum nanti siangnya diantarkan oleh teman saya itu gitu. Nah, terus akhirnya diskusi dengan suami, saya bilang kayaknya waktu ini mungkin saya harus resign gitu ya, saya resign untuk lebih serius lah di sini. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya resign. Setelah resign dari kantor itu, saya sempat buka stall juga di sana, ada sekitar 1,5 tahun ya. Tapi akhirnya kemudian memutuskan, rasanya saya lebih pas di jenis usaha yang made by order seperti ini. Sampai akhirnya waktu itu tahun 2011. Jadi kalau nggak salah waktu itu usahanya dari tahun 2007 ke tahun 2011 harus pindah ke Indonesia, kembali ke Indonesia gitu kan. Terus ketika pindah juga sebenarnya agak ragu juga ya, karena kan di sana kita jualannya makanan Indonesia, laris alhamdulillah karena kan memang unik di sana gitu ya. Pesaingnya juga. Betul, pesaingnya nggak banyak. Pas balik ke Indonesia tuh sempat agak ragu, jualan saya bakalan laku nggak ya gitu ya nanti di tanah air gitu kan. Tapi alhamdulillah sih. Jadi awalnya melayani teman-teman catering teman kantor gitu ya, teman di Singapura itu ya. Iya, teman-teman komunitas Indonesia. Sampai akhirnya tuh bisa meluas, sering dipesan sama KBRI gitu ya. Terus juga orang-orang lokal tuh mulai suka dengan makanan-makanan Indonesia, dan buat mereka tuh waktu itu tumpeng tuh unik ya, dengan presentasi yang cantik, aneh, nggak biasanya gitu kan bagi mereka. Saya ingat waktu itu pernah dipesan untuk satu kesempatan tuh kalau nggak salah sekitar 7 tumpeng yang harus dikirim ke skuadron udara Singapura. Wah, luar biasa. Ya, itu buat saya sebuah kebanggaan ya ketika makanan bisa memperkenalkan makanan Indonesia ke orang-orang jadi duta kuliner ya. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya pulang ke Indonesia dan memulai bisnis kuliner ya. Pertanyaannya gini, kenapa Mbak Ellen memilih tumpeng sebagai ikon dan brand usahanya? Apakah memang tumpeng menjadi dan jajanan tradisional, tumpeng jajanan tradisional itu menjadi menu utama? Iya, mungkin karena di Singapura itu sudah diawali dengan tumpeng ya, dan makanan khas Indonesia, jajanan khas Indonesia. Maka ketika kami kembali ke Indonesia itu yang kami teruskan gitu. Jadi dan kami merasa tumpeng itu awalnya itu kan mungkin makanan yang erat dengan tradisi ya, betul. Terutama Jawa mungkin ya, tradisi Jawa itu biasanya dimakan atau dibuat ketika ada acara-acara betul gitu kan, dengan filosofi segala macamnya. Tapi kemudian saya melihat di sini sebenarnya tumpeng itu sudah menjadi art of food gitu ya, yang kita bisa mengkreasikannya lagi dengan menu-menu yang
tidak harus sesuai pakem gitu ya. Bentuknya juga bisa dieksplor dengan bermacam-macam gitu kan ya, untuk disesuaikan dengan kesempatan yang ada gitu kan, acara-acara yang ada gitu kan. Jadi bagi saya itu menarik untuk dikembangkan. Nah, jadi Mbak Ellen tadi saya tertarik sekali mengatakan bahwa tumpeng itu dibuat tidak sepenuhnya seperti pakemnya gitu ya. Jadi lebih modern dan sebagainya. Tapi kan cita rasa tradisional tumpeng itu sebetulnya kan seperti resep yang autentik ya. Betul. Ya. Nah, bagaimana ini bisa lebih disukai oleh masyarakat modern gitu ya, yang mungkin yang muda-muda yang tadinya menganggap tumpeng itu klasik, itu khasnya orang yang lebih tua gitu ya, atau senior. Mereka menjadi juga suka dengan cita rasa ini. Padahal ini kan otentik ya. Betul. Ya itu tadi. Kreasinya kalau makanan Indonesia itu kan sebenarnya adalah makanan yang sudah kita kenal dari kita lahir ya Bu ya, gitu kan. Makanan ibu lah ya, makanan ibu. Betul, makanan ibu gitu kan. Tinggal kemudian di tumpeng ini kami pindahkan gitu ya, dengan juga kalau tumpeng itu hanya makanan Jawa, kalau di kami di butik tumpeng itu kami kombinasikan juga dengan makanan-makanan dari daerah lain gitu kan, seperti makanan Bali gitu ya, Manado, Aceh juga ada gitu kan ya, terus dari daerah-daerah lain yang Sunda juga ada gitu kan, nasi liwet itu kami buat juga versi tumpengnya gitu kan. Kemudian juga warna-warna nasinya tuh bukan cuma kuning gitu ya. Kalau jadi kalau dari di tempat kami tuh bisa macam-macam tuh warnanya. Jadi menarik sekali ya. Betul. Nah, mungkin itu yang jadi memperluas segmen orang yang menyukai tumpeng gitu ya, nggak cuma lebih modern ya, betul, tampilannya. dan nggak membosankan gitu ya, juga nggak hanya cuma tumpengnya warnanya kuning, bentuknya kerucut gitu ya, tapi ini kadang juga kita bisa bikin tumpeng yang untuk anak-anak, berarti kan dibikin bentuk mobil, dibikin bentuk boneka gitu kan ya. Gitu. Iya, jadi lebih luas ininya segmennya. Meskipun namanya tetap tumpeng, tetapi tampilannya bisa dan menu-menunya bisa lebih beragam ya. Tapi semua Nusantara. Oke. Jadi Mbak, kalau boleh tahu ya, selain cita rasa tentu saja, apa yang dianggap sebagai kunci kemudian menjadi pembeda kuliner dari butik tumpeng ini dibanding bisnis yang lain yang sama, bisnis serupa? Jadi kalau pertama sih memang cita rasa itu bagi kami nomor satu ya, itu yang harus dijaga. Karena kan biar gimana makanan itu melalui indera pengecap yang kalau mengecewakan rasanya sudahlah semuanya itu akan. Bahkan kalau sekali mencicipi itu rasanya stop, rasanya sudah pas stop ya. Tapi kalau enak repeat order gitu. Betul. Ya. Itu dan yang itu dijaga, dari keseluruhan paket makanannya gitu. Jadi tidak hanya masakannya tapi nasinya juga harus enak gitu kan ya. Kalau misalnya kalau misalnya makanannya sudah enak banget tapi nasinya ternyata keras gitu kan ya, nasinya atau basi bahkan gitu, itu bagi kami harus menjaga cita rasa dan kualitas itu harus cita rasa dan kualitas ya. Betul. Jadi kesegaran gitu itu akan kita jaga gitu kan ya. Terus kemudian packaging, kemasan gitu ya. Karena orang itu sebelum dia makan pasti kan dia pandang dulu ya gitu ya, pandang dulu ketika sangat menarik ininya, packagingnya gitu kan, orang udah jatuh hati dulu gitu. Jadi kalau itu pula yang kami pilih sebagai nama butik gitu ya. Kalau butik itu kan orang mungkin lebih ke pakaian ya gitu kan. Apa sih butik gitu kan? Di pakaian kan mungkin butik dengan yang di pasar itu kan beda ya. Butik itu sesuatu yang detail, tidak pasaran, kemudian kelasnya juga ya. Tidak attention to detail gitu ya. Nggak mass product yang tidak mementingkan detail gitu. Nah itu oleh karenanya kita menggandeng nama butik sebagai brand kami gitu ya, butik tumpeng. Jadi selain tadi pertama cita rasa, kedua packaging gitu ya, kemasan. Nah yang berikutnya itu adalah service gitu ya. Jadi ada 3 poin yang dipegang selalu ya, cita rasa, kemudian kemasan dan servisnya. Seperti apa itu servisnya? Servisnya jadi yang menjadi pembeda nih dari. Iya, kami usahakan makanan
terkirim tepat waktu gitu kan. Kemudian dan itu akibatnya itu akan berpengaruh di semua persiapan gitu ya, tidak cuma jadi hitung mundur ya. Betul, memasaknya, kemudian bagian deliverynya juga gitu kan, itu harus tepat supaya untuk menjaga makanan bisa sampai tepat waktu. Kemudian juga dari service komunikasi dengan customer juga kita jaga gitu kan, supaya customer itu tetap merasa nyaman gitu kan ketika berkomunikasi untuk pesan makanan ke kami. Dalam perjalanannya nih Mbak Ellen, sampai saat ini apakah ada perubahan perkembangan klaster konsumen? Ini jadi sudah berapa tahun ya Mbak Ellen? Kalau di Jakarta itu dari 2011 sampai sekarang 13 ini tahun ya. Ada pergeseran, pertambahan klaster konsumennya seperti apa? Misalnya apakah hanya rumah tangga pribadi atau mungkin ke perusahaan, instansi seperti itu mungkin bisa. Kalau sekarang sih alhamdulillah makin luas ya, yang tadinya itu mungkin circle orang-orang yang kita kenal saja gitu, atau misalnya dulu jalur promosinya itu hanya melalui Facebook gitu ya. Sekarang kan sudah ke Instagram itu makin luas gitu, bukan lagi orang-orang yang saya kenal atau circle dari saya gitu ya, tapi lebih luas lagi, dan tidak cuma rumah tangga juga, tapi instansi-instansi kantor gitu kan, instansi pemerintahan juga alhamdulillah sih sudah mulai menjadi pelanggan kami. Kalau untuk segmentasinya sih memang dari awal kami membidik menengah ke atas ya Bu ya, gitu dengan pertimbangan nama butik tadi sesuai betul gitu kan, dan dengan servis-servis yang kami berikan itu kami memang menyasar ke menengah ke atas. Terus kalau dipersonifikasikan tuh seperti perempuan di usia yang udah mulai matang gitu ya, 25 ke atas, 25 tahun ke atas. Oke, jadi segmen pasarnya itu ya. Baik. Tapi saya pernah dapat informasi ya Mbak Ellen, dulu pernah ikut festival atau lomba tumpeng ya. Itu seperti apa? Boleh diceritakan? Iya. Pernah sekali, kalau nggak salah MNC TV yang mengadakan. Ikut itu lomba bagaimana tuh ceritanya? Tumpeng. Jadi waktu itu dibuka pendaftaran, ada beberapa yang mendaftar gitu ya. Terus akhirnya tersaring di final. Lombanya 1 hari gitu ya. 1 hari itu terdiri dari bermacam-macam segmen gitu ya. Ada yang segmen harus menata tumpeng personal sekian banyak gitu kan, sampai akhirnya di puncaknya itu kami harus membuat sebuah tumpeng besar grand untuk menjadi lombanya. Dan menang. Iya. Itu apa waktu itu? Kalau masih ingat kriteria menangnya itu apa? Selain dari desainnya juga dicoba rasanya jadi taste-nya ya. Desain. Itu Mbak Ellen merangkai sendiri? Merangkai sendiri, tapi di belakang tetap ada dibantu oleh tim. Jadi waktu lomba itu merangkai sendiri. Betul. Kemudian sampai yang grand itu sebesar apa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah tumpeng lebih dari 30 porsi ya. 30 porsi. Untuk 30 ya, dan tematik. Kebetulan saya agak lupa nih mengusung tema apa, tapi seingat saya ada orang-orangnya gitu kan, jadi kayak lupa ya waktu itu kalau nggak salah seperti suasana settingnya itu adalah tumpeng menggambarkan acara kumpul-kumpul di kebun kalau nggak salah. Wah luar biasa. Jadi memang karena tema itu kemudian bisa memenangkan. Betul. Wah luar biasa. Sampai perjalanan saat ini ya Mbak Ellen tadi mengatakan marketnya, segmen pasarnya sudah makin luas, kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini growing gitu ya. Mau tahu dong SDM-nya seperti apa Mbak? Mungkin dari sisi jumlah dan juga kompetensi, karena kalau saya lihat itu kan masakannya Nusantara ya. Jadi kan apakah memang ada kompetensi khusus dari kru gitu ya, untuk terutama dapur ya? Kalau bagi kami SDM itu memegang kunci dari bisnis ini gitu, karena mau nggak mau memang prosesnya itu masih banyak manual memasaknya. Maksudnya manual bagaimana Mbak? Maksudnya bukan yang tidak menggunakan alat yang intensif. Mungkin kan kalau di beberapa industri sudah mulai digantikan nih, yang memotong mungkin bukan orang gitu ya. Kalau kami masih dengan cara manual. Jadi memang masih resource intensif. Ya, jadi karena masih resource intensif bagi kami itu perlu. Dan kami memang awalnya itu kan dari
organic growth ya. Jadi dari boleh dibilang orang-orang yang bekerja dan memasak di tempat kami itu bukan orang-orang yang punya background formal sebagai chef. Gitu. Jadi memang kami sama-sama belajar bareng, direkrut gitu ya. Kami ajarin gitu kan ya, ajarin sambil proses kerja sampai akhirnya sudah bisa sejalan nih dengan SOP resep dan kami juga menerapkan SOP dengan dan membakukan resep gitu kan. Jadi ada SOP-nya, ada resep bakunya. Betul. Jadi tinggal nanti orang-orangnya tuh harus bisa sesuai itu. Betul. Jadi harapannya dengan adanya SOP dan pembakuan resep ini namanya SDM itu kan kadang-kala datang dan pergi ya Bu ya. Gitu ya. Ketika datang dan pergi itu kualitasnya tidak terganggu gitu kan. Ya itu yang penting ya. Dan memang mengambil SDM-nya itu mereka bukan dari yang memang sudah chef gitu ya, tetapi dididik. Betul. Dididik internal gitu. Risikonya memang kalau sudah pinter ada juga ya nanti yang kemudian keluar gitu ya, risiko itu memang. Tapi alhamdulillah sih dari yang pernah ada, mereka itu biasanya kalau keluar bukan karena mereka pindah ke company lain, kompetitor gitu ya, tapi lebih karena memang mereka harus menikah gitu kan ya, atau misalnya ada keperluan keluarga lainnya gitu kan. Jadi dan alhamdulillah sih sudah banyak dan rata-rata tuh bekerjanya sudah lebih dari di atas 3 tahun gitu kan. Bahkan dapur berarti beroperasi hampir 24 jam ya kalau dengan. Kalau hampir 24 jam enggak sih. Kita terakhir pesanan itu jam 5 sore gitu ya. Jadi tutup. Paling mereka malam ada persiapan sedikit untuk dimasak besok paginya. Tapi kalau untuk serving customer ada batas waktunya memang gitu. Jadi kayak kami cuma menerima pesanan dari pagi sampai sore aja sih. Oh begitu ya. Mbak Ellen, kalau saya lihat ya dari tampilan atau penampilan packagingnya juga itu kan menarik sekali ya. Nah, apakah ada kerjasama ya dengan vendor, baik dia vendor atau pemasok bahan baku juga packagingnya? Saya sih membayangkan begini ya, apakah Mbak Ellen juga mengembangkan ide-ide agar packaging itu unik gitu? Boleh diceritakan? Kalau untuk vendor supplier sih memang sudah rutin kerjasama dengan pedagang-pedagang sayur dan yang lainnya di pasar. Jadi kami cuma tinggal WA, apa kebutuhannya nanti mereka akan kirim gitu ya. Itu jadi setiap hari ya? Betul. Setiap hari sangat mempermudah dan mempercepat kami ya. Jadi kami nggak perlu cari barang di pasar gitu kan. Jadi biar lebih fokus di produksi. Nah kalau untuk packaging itu memang kan kami selalu mencari-cari ide nih ya, gimana packaging kami itu up level gitu kan, nggak sesuai kelasnya tadi ya. Betul, nggak mainstream seperti biasanya. Jadi sampai akhirnya ketika kami mulai melirik untuk memakai besek gitu ya, dengan alasan juga selain unik dan nuansa tradisionalnya dapet gitu ya, itu juga lebih ke pro kepada sustainable living gitu ya, yang mudah untuk didaur ulang gitu kan ya, mempersedikit penggunaan plastik. Gitu. Terus untuk mempercantiknya awalnya tuh kami pakai bunga hidup, bunga untuk ini ya, untuk hiasan di atas besek jadi ya. Kami tuh spiritnya adalah orang ketika menerima besek makanan kami itu kayak nerima kado gitu Bu. Jadi beseknya nggak cuma warna natural tapi bisa diwarna-warniin gitu ya. Terus nanti diikat dengan pita, ada bunganya gitu kan. Jadi serasa kayak terima kado gitu kan. Jadi mereka udah jatuh hati ketika pertama kali gitu kan. Nah, kemudian kami explore nih untuk bunganya yang awalnya tadinya pakai bunga hidup. Kami mikir kayaknya kalau pakai bunga hidup kan layu, terus kemudian ketumpuk-tumpuk tuh juga jadinya jadi jelek gitu ya, jadi hancur gitu kan. Betul. Jadi akhirnya pikir ini kayaknya mau nggak mau masih pakai bunga artifisial gitu kan. Tapi kayaknya kalau yang ada sekarang itu kan artifisial lebih ke bunga plastik ya, atau misalnya kalaupun bunga kertas juga sama tuh, kertas juga kan mudah penyet gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya lihat-lihat di butik tumpeng kan memang ada limbah kulit jagung, karena kita pakai menu perkedel jagung tuh cukup banyak. Pas saya lihat kok ini kulit jagung tuh kok banyak dan dibuang begitu saja gitu ya. Ini kan
apa nggak bisa ya diolah untuk jadi sesuatu yang menarik yang akan meningkatkan value dari packaging kita gitu kan. Jadi saya coba-coba cari di YouTube, oh ini ternyata bisa nih dibikin bunga gitu kan ya. Caranya gini gitu. Sampai akhirnya saya komunikasi dengan ibu-ibu di Cirebon nih. Saya bilang nih coba deh bikin ini gitu, nanti kalian bikin terus kita beli gitu kan ya. Alhamdulillah sih selalu menyerap dari apa produksi yang mereka. Tapi bahan kulit jagungnya dari mereka cari sendiri. Artinya ide itu datang dari ketika ada limbah kulit jagung. Betul. Bisa diolah menjadi bunga. Wih, luar biasa dan cantik-cantik ya pewarnaannya. Betul. Gitu ya. Iya, itu jadi eye catching juga kan orang. Jadi tadi supaya tidak pakai bunga hidup yang kemudian resiko rusak, juga tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan limbah dari yang. Betul. Wih, luar biasa itu. Ini bisa jadi ide juga ya untuk teman-teman UMKM di luar. Ide-ide seperti ini mungkin bisa terserap juga oleh para bisnis kuliner lainnya ya. Betul. Ini kan pelaku bisnis kuliner itu cukup banyak ya, tidak hanya butik tumpeng gitu ya, banyak sekali. Jadi mungkin ibu-ibu di sana yang melihat misalnya di pasar itu banyak kulit jagung yang akhirnya hanya masuk tong sampah gitu ya, bisa dimanfaatkan gitu untuk bikin bunga, kemudian posting itu di sosial media untuk dijual, insya Allah laku sih menurut saya. Oke, ya luar biasa. Ini ide yang menarik ini ya. Barangkali tidak hanya kulit jagung, nanti ada macam-macam lagi ya yang bisa diolah. Baik, jadi artinya bahwa bisnis ini juga terus mengalir, menimbulkan ide untuk bisnis yang lainnya. Ya, luar biasa. Nah, sebagai pengusaha yang terus mengembangkan sayap nih Mbak Ellen, saya pengen tahu apa ya strategi yang terkait dengan, mohon maaf nih kalau berkenan, pendanaan, permodalan, pengelolaan, manajemen keuangan. Ini kan kadang-kadang kalau pengusaha yang dari kecil gitu ya, mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana manajemen keuangan ya, tapi padahal itu kan penting ya untuk sustainability. Dan bagaimana manajemen keuangan yang sehat itu dapat ditularkan buat teman-teman dari pengusaha kecil, mikro, menengah. Termasuk ini Mbak Ellen, do and don't-nya itu apa sih yang harus jadi catatan? Kan kalau laporan keuangan kadang-kadang bercampur baur ya antara laporan keuangan bisnis dengan keuangan rumah tangga gitu ya. Mungkin bisa tipsnya seperti apa, Mbak Ellen? Kalau untuk pengembangan usaha mungkin kami tergolong yang konservatif ya Bu ya, nggak terlalu ekspansif gitu. Bahkan kalau beberapa kali juga ditawarin sama beberapa bank gitu ya untuk mau nggak nih kita pinjemin dana untuk mengembangkan usahanya, itu belum kami terima sih. Jadi memang selama ini masih kebetulan juga enaknya nih Bu, usaha ini tuh kan made by order, justru kita tuh dibayarin sih sama customer gitu ya. Customer karena transfer DP dulu, bahkan penuh Bu kalau sebelum pengiriman itu. Boleh tahu ini sekalian nih. Jadi kalau mau order itu semua harus bayar di muka penuh ya. Betul. Baru order itu bisa dilayani. Iya. Oh benar. Betul. Jadi kami pakai sistem itu gitu ya. Customer bayar penuh dulu. Ibaratnya kan kayak dimodalin gitu kita sama customer gitu kan. Terus kita juga hanya membeli bahan baku sesuai dengan pesanan gitu kan. Nggak nyetok yang berlebih juga gitu ya. Jadi memang kalau ditanya kok nggak ekspansinya tuh hanya sebatas dari hasil yang kita dapatkan kita simpan gitu ya, itu untuk kemudian membeli beberapa penambahan tools yang diperlukan seperti misalnya upgrade oven gitu yang awalnya ketika saya bikin kue kering gitu ya, awalnya masih pakai oven tangkring, oven yang ditaruh di atas kompor gitu ya. Tahun depannya alhamdulillah karena ada keuntungan kita bisa beli oven gas gitu ya. Oven gas yang awalnya juga kita beli masih yang nggak begitu besar gitu ya. Tahun kedua nambah lagi oven gasnya yang tingkat 2 gitu. Dari oven gas nambah lagi jadi oven deck. Kemudian juga akhirnya sekarang lebih ke oven yang lebih canggih lagi gitu. Jadi memang kami melakukannya secara bertahap pengembangannya gitu kan. Apa yang diperlukan ya sedikit demi sedikit gitu ya. Misalnya perluasan tempat juga tadinya full di rumah, sekarang dapurnya sekarang ada di sebelah tuh kita bangun juga untuk tempat penataan. Jadi dapur tetap tapi tempat penataannya lebih luas gitu kan. Jadi
Nah, terkait dengan masalah keuangan, memang kelemahan dari UMKM itu adalah tidak melakukan pencatatan dan pemisahan keuangan. Pribadi itu, dengan betul, ini, betul. Pribadi dan bisnis itu harus dipisahkan dan ada pencatatan yang jelas gitu ya. Sebenarnya tidak harus dengan pencatatan yang rumit-rumit atau pencatatan harus nanti pakai sistem akuntansi apa gitu ya. Tapi simple dengan ketika mendapatkan pemasukan gitu ya, pisahkan ada di rekening khusus. Lalu kemudian pengeluarannya juga dicatat, jadi kita bisa mereview nih apakah hasil usaha kita nih untung apa enggak gitu kan. Kadang-kala kan itu yang suka nggak kelihatan gitu kan. Pricing yang kita lakukan tuh betul apa tidak gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahannya di mana gitu kan. Apakah misalnya tidak mendapatkan harga yang terbaik dari supplier gitu kan. Kalau kita hitung-hitung ternyata rugi ya gitu dengan jual harga sekian gitu kan. Itu kan kita bisa review apakah harganya yang kita cari kita tetapkan salah gitu kan, ataukah komponen biayanya itu ada yang nggak tepat gitu. Budgetnya ketika membuat rencananya perhitungannya kurang pas HPP-nya gitu juga ya. Baik. Tapi tadi saya tertarik ya ketika konsumen pemesan itu mereka harus bayar di depan. Artinya kan mereka merasa bahwa ini saya sudah pasti nih, saya pesan dikirim toh saya sudah bayar. Nah, pernah ada pengalaman ada kegagalan pengiriman, kegagalan ya artinya tidak terdeliver dengan pas gitu. Padahal kan mereka sudah bayar di depan. Apa yang dilakukan itu Mbak Ellen kalau itu pernah terjadi? Jadi kalau tadi disebutkan bahwa bisnis ini memang dalam tanda kutip enaknya itu adalah kita dimodalin duluan gitu, tapi bagi kami itu adalah menerima kami anggap itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dipegang betul-betul gitu ya, bahwa berarti kan ini adalah akad yang harus kita penuhi. Mereka harus bisa customer itu harus mendapatkan apa yang mereka tahu itu ada di katalog gitu ya, detailnya gitu kan, kemudian tampilannya dan segala macam. Dalam perjalanannya memang nggak semuanya mulus gitu, namanya usaha kan pasti mengalami ada saja masalah gitu ya. Ketika misalnya ada juga keteledoran dari pihak kami, misalnya salah mencatat pesanan harusnya hari ini ternyata kami catat di hari lain gitu ya. Sedapat mungkin kami ketika mengetahui ada masalah itu langsung melakukan recovery gitu ya. Jadi misalnya harusnya udah dikirim gitu ya, tapi karena waktu itu keteledoran kami mencatatnya salah gitu ya, salah hari, kami usahakan masak dulu gitu ya secepatnya, dikirim secepatnya, mudah-mudahan customer ya walaupun agak telat-telat sedikit gitu ya, itu tetap ada makanannya gitu kan. Gitu. Atau misalnya ternyata dari segi kualitas ada yang kurang pas gitu ya, misalnya pas ternyata bahan yang disiapkan ketika malam untuk diolah pagi itu ada masalah gitu ya, nggak segar. Kami berusaha untuk mengganti dulu makanan itu secepatnya gitu ya, untuk kemudian dikirimkan ke customer. Jadi artinya handlingnya customer harus dapat dulu apa yang mereka pesan, mereka harapkan. Jadi ketika menemukan masalah tuh memang kita harus bisa berpikir jernih dulu ya Bu ya, berpikir jernih, tenang dulu, nggak panik gitu ya, tenang dulu. Ini corrective actionnya seperti ini, kita coba semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai corrective action, dan tentunya yang paling pertama adalah kita harus mengakui dulu sih kesalahan ke customer, minta maaf gitu ya. Kadang-kala kan mungkin customer tuh udah keburu marah karena kitanya defensif gitu ya. Itu kita harus humble. Jadi itu mengakui. Itu ya awal itu penting sekali ya. Betul. Jadi bagaimana kita meminta maaf terlebih dahulu. Terlepas itu kesalahannya ada di mana, tetapi permintaan maaf itu yang utama ya. Dan kemudian kita sampaikan juga ke customer, kita akan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan sebisa mungkin yang kita bisa lakukan. Insya Allah sih customer bisa memahami ya gitu kan. Kalau terus kemudian hambatan sih sebenarnya banyak Bu ya, namanya sebuah usaha tuh boleh dibilang nggak ada yang mulus tanpa hambatan. Jadi pernah. Apalagi saya lihat Mbak, misalnya ini kan makanan ya, yang artinya umurnya pendek. Betul. Ya, artinya itu risiko itu cukup besar ya. Nah untuk itu juga kita tuh akhirnya berpikir nih, gimana cara melakukan edukasi juga ke customer gitu ya. Edukasinya adalah
ini namanya makanan segar, makanan siap saji gitu ya. Namanya makanan siap saji itu ada umurnya. Betul. Apalagi misalnya makanan dalam bentuk nasi kotak tuh kan tertutup ya. Kan bisa ada uap dan segala macam gitu. Jadi oleh karenanya mulai itu beberapa tahun yang lalu kita udah mulai memberitahu kepada customer di box-boxnya gitu ya, di kemasan itu kita tulis bahwa ini adalah makanan saji, mohon untuk disantap dalam jangka waktu sebelum jam sekian gitu kan. Oh, itu ada ya? Itu ada tulisan itu. Bagi kami itu edukasi gitu karena Karena seringkali mungkin customer nggak terlalu paham gitu. Jadi misalnya dia pesan pagi minta diantar jam 8. Namanya makanan diantar jam 8 itu kan pasti proses memasaknya di belakang itu kan ya. Ternyata baru dimakannya maghrib gitu kan. Itu kan akhirnya makanan udah nggak fresh lagi, ada resiko basinya dan segala macam. Walaupun beberapa juga kami suka menerima feedback tuh makanannya masih baik-baik saja ya, alhamdulillah itu berarti rezeki gitu. Tapi sebaiknya sih harusnya tidak, kalau memang mau disantapnya malam ya pengiriman itu didekatkan ke waktu sebelum disantap. Saya pengalaman sebagai konsumen biasanya karena khawatir catering itu datangnya terlambat, jadi saya mengatakan akan dimakan sore, saya bilangnya dimakannya siang. Padahal itu ternyata kalau di butik tumpeng waktu menyantap itu perlu disampaikan dengan detail ya, supaya tidak ada kesalahan dalam waktu pengiriman ya. Dan itu resikonya pada kualitas. Iya. Sebenarnya sih dari waktu pengiriman pun juga kami sudah menghitung mundur untuk waktu yang sesuai ya. Jadi misalnya pengiriman kami alokasikan 2 jam gitu kan. Biasanya berdasarkan pengalaman 2 jam itu cukup gitu kan untuk dengan trafik Jakarta yang sekarang gitu kan. Jadi kalau memang maunya dimakan sore jam 4 minta dikirim jam 2 sih sebenarnya udah cukup. Tapi kalau dari jam 8 pagi kan kejauhan Bu. Iya betul. Iya. Nah ini Mbak Ellen ya, sekarang kan era sosial media begitu masif ya. Saya pengen tahu deh bagaimana menyikapi memanfaatkan sosial media baik untuk marketing, untuk termasuk juga kalau sosial media itu semakin terbuka, kritik gitu ya. Itu pasti ada hal-hal yang barangkali bisa menjadi inputan positif, bisa juga menjadi bikin gak enak gitu ya. Nah itu gimana Mbak Ellen menyikapi itu? Ya betul, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sosial media itu jadi 2 sisi ya, bisa sisi positif dan juga bisa sisi negatifnya. Kalau untuk sisi positifnya memang kami sangat terbantu sekali dengan adanya sosial media. Promosi-promosi itu kami lakukan di IG gitu ya, di berbagai platform sih, IG, terutama IG yang paling intensif gitu kan. Karena juga sekarang memang sudah menjadi sebuah keperluan, kami harus punya tim konten kreator sendiri, ada khusus gitu kan, ya, betul, gitu kan. Jadi itu sangat membantu sekali untuk penjualan, untuk berkembang gitu kan. Nah negatifnya memang yang tadi seperti Ibu bilang, kritik itu menjadi lebih terbuka gitu ya. Betul. Sebenarnya paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita bisa tidak terlalu down ketika mendapatkan kritik gitu ya, memang proporsional, perlu kita tingkatkan ya kita tingkatkan gitu ya. Tapi memang kalau ada yang kritiknya kayaknya nggak masuk akal, justru belajar untuk nebel-nebelin kuping sih Bu. Kita harus punya motivasi bahwa kita harus lebih memikirkan orang yang ternyata suka sama kita tuh lebih banyak dibandingkan orang yang nggak sukanya. Jadi belajar untuk tahan mental di situ. Nah, artinya kalau peran sosial media dalam mempromosikan itu masif, kan sosial media itu kan luas ya, dia bisa sampai luar kota gitu ya. Apakah juga akibatnya, bukan akibatnya, apakah kemudian Mbak Ellen juga melayani pasar yang di luar kota Jakarta gitu atau Jabodetabek, karena ini kan makanan ya umurnya pendek ya. Kalau untuk makanan yang siap saji sih kami memang membatasi hanya Jabodetabek saja gitu. Tapi kalau untuk yang kita punya produk kayak bawang goreng, kue kering, kering kentang itu memang bisa dikirim luar kota. Jadi bisa luas pemasarannya untuk makanan-makanan yang lebih awet ya. Betul. Tapi itu pun sebenarnya gini,
kan orang yang dari luar kota tuh kadang perlu untuk kirim-kirim makanan di Jabodetabek kan. Jadi untuk fungsinya relasinya ya. betul untuk orang tuanya gitu. Misalnya dia tinggal di luar negeri mau kirim ke saudaranya atau orang tuanya. Jadi ya memang memperluas ini sih jaringan network customer. Oke, jadi pemesannya bisa dari luar kota, tapi area pengirimannya tetap di Jabodetabek. Oke, jadi kalau saya melanjutkan gini. Ini kan komitmen terhadap kualitas dijaga ya. Kalau kita bicara mengenai kehalalan produk, ya, bagaimana butik tumpeng ini memastikan atau meyakinkan pada konsumen bahwa ini halal? Apakah juga ada sertifikasi halal atau seperti apa? Alhamdulillah per 1 Desember kemarin kami sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk catering. Nah kalau untuk catering tuh udah 1 tahun lebih dulu. Coba karena catering itu jumlah yang diauditnya sangat banyak, apalagi juga menu kami itu ada beberapa ratus gitu ya, banyak. Itu memang butuh waktu kalau nggak salah sekitar setahun kita untuk dari mulai awal ngajuin, proses dokumentasi, audit sampai akhirnya terbit sertifikasi sekitar 1 tahun. Jadi memang kalau menurut kami itu penting ya, sertifikasi halal itu bagi UMKM ya kami menyarankan sih sebaiknya dipenuhi ya, karena pertama memperluas pasar yang kebetulan juga di Indonesia adalah mayoritasnya Muslim. Dengan ada sertifikasi halal tuh akan merasa lebih yakin lagi gitu, assurance bagi customer gitu. Jadi tapi sekarang pun ini ya sedang banyak digalakkan gitu. Jadi terus juga ada beberapa bahkan fasilitas mengurus gratis gitu ya. Jadi saya tahu itu. Saya sangat menyarankan sekali nih untuk rekan-rekan UMKM untuk mengurus sertifikasi halalnya. Prosesnya sampai hampir 1 tahun. Karena catering kan banyak ininya ya, banyak item-itemnya ya. Betul. Kalau boleh tahu sampai saat ini jumlah menunya ada berapa, Mbak? Berapa ya? Nah, sampai nggak bisa menghitung saking banyaknya ya. Banyak Bu, ada di atas mungkin 100-an ya ada 100, ya. Oke, ya. Dan itu setiap hari varian yang dibuat juga banyak sekali ya. Meskipun tidak 100-100-nya tetapi sehari mungkin ada varian menu sampai 20, 25 barangkali ada ya. Iya. Jadi kalau 100 itu kan dihitung misalnya kue jajanan pasar 1 jenis 1 gitu kan ya. Misalnya atau dalam komponen tumpeng ada 8 menu. Nah, itu berarti dihitungnya ada 8 gitu. Jadi kan matriksnya memang banyak. Wah, luar biasa. Oke. Nah, Mbak Ellen, tadi kan waktu cerita di awal ini bisnis ini diawali dengan menerima catering keluarga waktu di Singapura ya. Saya pengen tahu nih peran keluarga dalam hal ini bagaimana mensupport, termasuk barangkali kalau di kita ya di Indonesia ini kan keluarga itu tidak hanya keluarga inti ya, ada keluarga besar gitu. Apakah juga terlibat dalam bisnis ini? Bagaimana Mbak? Bagi saya bisa ada di titik ini tuh support keluarga sangat besar sekali gitu ya, terutama orang tua dan suami. Jadi memang apalagi ketika awal-awal merintis ya suami itu yang nemenin ke pasar gitu kan, yang nemenin motongin ayam gitu kan, terus ikut belanja ke pasar dan ya sebagainya gitu ya, ikut juga bantu mempromosikan gitu kan. Saya ingat dulu waktu di Singapura ketika kami buka warung makan itu suami saya sama anak saya ikut bagiin voucher ke yang mau makan siang Jadi bagi saya itu support yang sangat berarti ya gitu ya, merasa mendapatkan dukungan. Orang tua juga sama gitu kan. Terus memang kami melibatkan juga keluarga besar untuk terlibat di bisnis ini gitu. Jadi kayak jadi ada misalnya ada anggota keluarga kami yang bagian supplier gitu ya, yang belanja ke pasar gitu kan ya, atau juga ikut ya, contohnya yang di Cirebon itu juga yang bikin bunga itu masih keluarga besar juga gitu kan ya. Jadi mungkin juga support keluarga akhirnya selain mensupport juga terlibat terlibat dalam bisnis ini. Jadi sebuah bisnis yang bisa menggerakkan banyak orang gitu ya. Luar biasa. Sebetulnya Mbak Ellen ke depan ini masih punya cita-cita apa sih, baik di bisnis Big Butik Tumpeng ini maupun mungkin ada bisnis lain atau keinginan cita-cita yang masih ingin dicapai? Iya,
tentunya kalau cita-cita kedepannya pengen ini lebih sustain lagi gitu ya bisnisnya. Terus dalam skala produksi juga semoga bisa semakin besar. Mungkin gitu ya, pengen juga meneruskan kembali dulu pernah buka rumah makan offline gitu ya. Kalau ini kan boleh dibilang online ya Bu ya. Mungkin suatu saat pengen juga mewujudkan itu gitu ya. Jadi masih di bidang kuliner ya. Iya. Kuliner. Kalau di bidang non kuliner pengen punya beberapa skill yang lain sih Bu. Salah satunya lagi kepengen banget belajar ini bahasa isyarat. Nanti mungkin pengen cari tempat yang bisa belajar itu. Nanti kita bisa melihat bagaimana akhirnya belajar bahasa isyarat ini juga menjadi keterampilan khusus yang Mbak Ellen akan dalami. Baik, Mbak Ellen kan tadi sudah ngobrol banyak. Kalau saya lihat sih bagaimana kegigihan Mbak Ellen sejak awal sampai sekarang, bagaimana menjaga relationship dengan keluarga terutama ya. Menggerakkan mereka, mengajak mereka masuk dalam bisnis ini menjadi bagian dari karakter-karakter Mbak Ellen yang memang sudah ada dalam diri Mbak Ellen. Dan saya dalam sesi berikut ini ingin mengajak Mbak Ellen membicarakan atau membedah, menganalisis karakter Mbak Ellen melalui tulisan tangan yang sudah Mbak Ellen kirimkan kepada saya. Karena podcast ini berbicara mengenai grafologi atau ilmu menganalisis karakter orang melalui tulisan tangan. Jadi deg-degan. Nggak apa-apa. Kita simak selengkapnya di sesi grafologi berikut ini. Pemirsa, dari tulisan tangan yang sudah Mbak Ellen Widiasari buat, saya menerima 1 lembar tulisan ini. Mari kita bedah bersama-sama bagaimana karakter beliau, terutama yang relevan dengan kiprah Mbak Ellen dalam mengelola bisnisnya. Boleh ya Mbak Ellen ya? Boleh Bu. Baik. Saya menerima tulisan tangan ini, nanti saya akan tampilkan di video. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa bedah, namun saya akan fokus pada beberapa hal saja yang barangkali relevan ya dengan apa yang menjadi keseharian Mbak Ellen. Pertama adalah saya ingin mengajak Mbak Ellen melihat mengenai margin ya. Margin itu adalah jarak antara tulisan dengan kertas ya. Kita bisa melihat bagaimana margin ini berbicara mengenai motivasi seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan, dan juga sekaligus mengindikasikan bagaimana penulis ini melihat dan bersandar pada masa lalunya dan bagaimana dia bersiap diri untuk menyongsong masa depannya. Seperti itu, margin itu bicara seperti itu. Nah, dalam grafologi dikenal ada margin atas, margin bawah, margin kiri, dan margin kanan. Nah, saya akan melihat bagaimana margin kiri Mbak Ellen. Margin kiri Mbak Ellen termasuk dalam lebar yang normal cenderung lebar. Normalnya itu kalau normal ini segini Mbak Ellen ya. Nanti karena Mbak Ellen lebih lebar, jadi kita menganggapnya mengklasifikasinya sebagai margin kiri yang lebar, cenderung sangat lebar. Dalam hal ini interpretasinya adalah penulis ini berani maju dari masa lalu, ya. Kemudian dia berpikir secara jelas dan ini tadi baik hati dan peduli pada orang lain. Ini dari margin kirinya. Nah, yang istimewa adalah margin atas Mbak Ellen ini sangat lebar, ya, sangat lebar. Ini sekali lagi menunjukkan dia atensi pada orang lain dan rendah hati. Jadi ini tergambar dari margin kiri yang normal menuju lebar dan margin atas yang lebar. Sedangkan margin bawah yang sempit, kalau margin bawah itu melihatnya adalah dari jarak antara tulisan terakhir, baris terakhir dengan jarak tanda tangannya, ya. Ini termasuk dalam kelompok marginnya bawah yang sempit. Sekali lagi menguatkan apa yang saya sampaikan dari margin kiri dan margin atas, ya ini dia komunikatif dan kemudian dia berani menghadapi masa depan. Ini juga tergambar dari margin kanannya. Jadi margin kanan yang cenderung sempit, ini dia lebih berani menghadapi masa depan. Ya.
Ini dari margin. Kemudian bagian berikutnya saya akan berbicara mengenai baseline atau garis dasar. Baseline ini menggambarkan bagaimana, berkaitan dengan bagaimana cara orang mencapai tujuan. Ada orang yang menulis di baseline itu lurus, ada yang naik sedikit, ada yang naik secara ekstrim, atau bahkan ada yang turun. Nah, ini menggambarkan bagaimana sikap dia dalam mencapai tujuan. Dalam hal tulisan Mbak Ellen, ini garis dasarnya itu lurus, menggambarkan bahwa orangnya itu bekerja secara terstruktur, responsif dan teratur. Dia juga punya tujuan yang lebih pasti dan tetap. Jadi kalau saya tadi mendengar bahwa memang cita-citanya juga lebih fokus ke kuliner ya. Ini tergambar dari bagaimana baseline ini digambarkan atau dituliskan secara lurus. Nah, kemudian tadi dua ya, baru margin dan baseline. Kita juga bisa melihat bagaimana skrip ini, tulisan ini dituliskan, apakah dia dengan tulisannya tuh nyambung atau dia pisah-pisah gitu ya. Nah, semua tulisan Mbak Ellen digambar atau dibuat dalam bentuk yang terpisah ya, disconnected script. Ini menggambarkan bahwa individu ini mempunyai kemampuan dia pandai mengobservasi, dia good observer, dia responsif terhadap responsif terhadap ide-ide baru, orangnya juga bekerja secara teratur, dan sekali lagi dia juga hati-hati dalam dia handal dalam banyak bidang, tapi dia hati-hati dalam mengambil keputusan. Termasuk bahwa orang dengan menulis dengan disconnected script ini orang yang mandiri. Seperti itu. Disconnected itu ini huruf sambung atau bukan? Jadi Mbak Ellen bisa lihat setiap huruf itu tidak ada yang nyambung. Oh. Ada yang connected, ada juga orang yang menulisnya nyambung tidak. Tapi kalau ini full dia tidak nyambung. Nah itu tadi interpretasinya seperti itu, good observer, dia handal dalam banyak bidang dan hati-hati serta mandiri. Oke Mbak Ellen, kita sekarang ke slant. Slant itu kemiringan. Jadi slant itu seperti halnya bagaimana kita bersikap kepada lingkungan. Kalau Mbak Ellen ketemu customer yang disapa, dia juga mari ke depan gitu. Dengan ketemu orang yang dia ketika disapa dia menarik badannya. Ini kan menandakan, menggambarkan bahwa ada orang yang memang dia akrab dengan orang lain, ada yang menjaga jarak. Dalam tulisan juga seperti itu. Slant ada slant yang ke kanan, tulisan itu ada yang gayanya miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang tegak. Nah, seperti tadi ketika orang bersikap ke depan itu seperti halnya tulisan miring ke kanan. Kalau orang bersikap menarik badan ke belakang itu seperti tulisan miring ke kiri. Nah, kalau Mbak Ellen adalah vertical slant, jadi dia tegak, tulisannya itu tegak ke atas. Ini menggambarkan individu yang punya konsentrasi yang baik. Dia mau menerima saran dan bisa mengatur emosi. Di orang ini cenderung tidak memihak dan objektif. Kalau menghadapi satu hal masalah, dia mengedepankan bukan emosi tetapi rasa lebih ke bisa mengatur emosi, itu berarti dia logis, tidak emosian gitu. Saya tadi jadi ingat ketika Mbak Ellen cerita bagaimana ketika ada komplain gitu ya. Yang diutamakan adalah bagaimana menyatakan permintaan maaf terlebih dahulu ya. Tidak mengedepankan saya harus defense gitu ya terhadap kritikan. Sepertinya ini tergambar juga nih di slant yang dituliskan. Nah, kemudian Mbak Ellen coba lihat deh. Ini bagaimana menuliskan vokal A dan O. Hampir sama. Hampir sama dan semua vokal A dan O itu tertutup rapat. Oh iya. Ya, tidak ada yang terbuka. Ini menggambarkan bahwa orangnya pendiam, menyembunyikan perasaan dan lebih senang mendengar. Kalau yang terbuka itu dia talkative. Oke. Dan lebih detail
kita perhatikan bagaimana menuliskan huruf M dan N. M dan N-nya ini seperti bulatan gitu ya. Agak endut gitu, seperti itu ya. Ini orang yang berpikir kumulatif. Dia mengambil keputusan dilakukan lebih perlahan-lahan, berhati-hati, dan semua didasarkan pada fakta yang proven. Ya, jadi dia pokoknya mengambil keputusan itu harus logis ya, ada fakta-fakta yang mendukung gitu untuk dia mengambil keputusan. Berwawasan luas tergambar dari, nah ini Mbak Ellen saya bisa melihat dari atas sampai bawah, punya wawasan luas dan toleran terhadap pendapat orang lain tergambar dari bagaimana menuliskan huruf E kecil. Semua huruf E kecilnya punya loop. Jadi seperti ini. Ada loopnya, ada bolongnya. Karena ada orang yang menulis huruf E itu mampet E-nya. Gitu. Jadi dengan E yang terbuka, ada loopnya di dalamnya, itu menggambarkan dia punya toleran yang sikap yang toleran pada pendapat orang lain. Sekarang saya balik kertasnya. Mbak Ellen boleh meraba dari belakang, silakan. Oke. Nah, seperti ini dia meskipun muncul tapi tidak tajam nggak kuat. Tetapi dia tetap ada tekanan, tapi tekanannya normal, ringan, cenderung pada normal. Ini menggambarkan bahwa beliau atau Mbak Ellen, penulis ini mempunyai positif energi. Dia juga cepat beradaptasi dan tahan terhadap stres. Punya energi vitalitas yang baik, kemudian dia ingin meraih sukses dengan cara yang wajar. Jadi ada orang yang menulisnya dengan sangat sangat semangat gitu ya, sampai tekanannya kalau dilihat di belakang bisa sampai tembus gitu ya. Nah kalau ini tekanannya ringan, cenderung ke normal. Bagian berikutnya, saya senang kalau menceritakan pada tamu saya yang beliau perlu memahami mengenai 3 zona dalam tulisan. Jadi dalam grafologi itu kita mengenal 3 zona dalam tulisan. Zona atas, zona bawah, dan zona tengah dan zona bawah. Kalau membayangkan huruf B kecil, itu ada zona atas dan tengah. B ya, atas dan tengah. Kalau huruf G itu tengah dan bawah. Kalau huruf A itu hanya tengah. Nah, zona dalam tulisan ini menggambarkan berasosiasi dengan hal yang berbeda. Untuk zona atas atau upper zone kita menyebutnya ini berasosiasi dengan intelektual, visi, spirit, pride, imajinasi gitu ya. Kalau zona tengah atau middle zone dia berasosiasi dengan personal needs, interaksi sosial dan ego. Sedangkan zona bawah itu berasosiasi dengan energi, materi dan kebutuhan seksual. Nah, dalam hal ini upper zone Mbak Ellen ini termasuk upper zone yang pendek. Jadi ada orang yang upper zone-nya tuh tinggi gitu ya, B-nya tuh batangnya tinggi. Kalau ini pendek. Ini menggambarkan orangnya mampu bersosialisasi, punya percaya diri, realistis dan rendah hati. Jadi dari tadi saya membaca itu sosialisasi, komunikasi itu selalu muncul ya dalam tulisan ini. Dia tergambar dari berbagai tanda-tanda yang muncul. Kemudian middle zone, zona tengahnya itu besar. Ini menggambarkan bahwa individu ini punya antusiasme. Dia butuh pengakuan orang lain. Dia yakin dan punya perasaan yang kuat. Ini dari zona tengah, atas dan tengah. Nah yang terakhir saya akan menunjukkan bagaimana Mbak Ellen bisa perhatikan menuliskan huruf T, Tango, H, Hotel, G, Golf, dan Y, Yankee. Ya, semua ditulis secara simpel tanpa loop. Tanpa loop di bagian atas ya, misalnya H dan T itu nggak ada loopnya. Ini menggambarkan dia tidak suka membuang waktu dan energi. Dia ingin mencapai hasil dengan energi dan waktu yang minimal. Kayaknya orang ekonomi gitu ya, prinsip ekonomi seperti itu ya. Dan dia mempunyai metode alternatif yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Ini tergambar dari bagaimana huruf T, H, G, Y ditulis secara simpel tanpa loop.
Seperti itu yang bisa saya baca, meskipun sebetulnya masih banyak yang bisa saya baca lagi, tetapi rasanya ini semua yang berkali-kali muncul adalah komunikasi, perhatian pada orang lain itu muncul berkali-kali. Artinya konfirmasi dari berbagai gaya yang dituliskan ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kemudian atensi pada orang lain itu sering muncul. Nah, saya pengen tahu, barangkali bisa konfirmasi atau komentar dari Mbak Ellen mengenai analisis yang saya lakukan. Silakan Mbak Ellen. Iya, kalau masalah komunikasi dan perhatian pada orang lain mungkin itu yang dominan ya. Coba kalau tadi introvert nih Bu, justru kayaknya bukan tertutup ya. Tertutup artinya ya? Tidak banyak bicara sih. Kalau menurut Mbak Ellen gimana? Kalau bicara mungkin kalau udah sama orang yang ini ya dekat gitu tuh bisa kadang-kadang malah ini banyak bicara terus. Nah kalau jadi O dan A tertutup ini menggambarkan bahwa dia lebih senang untuk menyimpan sendiri perasaannya. Sebentar saya. Yeah. Kemudian dia lebih senang mendengarkan dibanding berbicara. Nah ini saya baca dari gaya tulisannya. Barangkali kalau dalam keadaan yang sudah sangat nyaman, ketemu dengan circle-nya, mungkin berbeda ya. Tapi basic dari karakternya sebetulnya diam, menyimpan perasaan dan menjaga kerahasiaan. Oke, ada tantangan gimana Bu? Optimis, mandiri. Ya, dan saya nggak tahu ya ke Mbak Ellen ini tanda tangannya boleh nggak dicoba? Oke, boleh dicoba lagi di sini. Oke, semakin panjang garis ini akan menunjukkan kemandiriannya makin besar, dan ini tanda bahwa punya optimisme yang tinggi. Ya, nah. Tanda tangan itu tidak bisa berdiri sendiri dalam grafologi. Dia tidak disarankan untuk dianalisis sendiri. Dia harus bersama-sama dengan tulisannya. Karena apa? Karena tanda tangan itu ketika dia dibuat itu memasukkan unsur perasaan. Jadi mengapa tanda tangan kalau dalam grafologi disarankan untuk tidak dianalisis sendiri. Saya selalu meminta orang untuk tanda tangan ketika ada tulisannya. Seperti itu. Nah Mbak Ellen, semua yang saya sampaikan ini semakin menguatkan saya untuk selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa setiap manusia itu, setiap individu itu mempunyai karakter yang unik. Dan keunikan itu kalau dalam grafologi dia bisa dilihat dari bagaimana tulisan tangan itu dibuat. Seperti itu. Nah Mbak Ellen, saya sudah mengakhiri sesi grafologi ini, artinya bahwa kita sudah selesai dalam keseluruhan episode kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama, senang juga bisa berbincang-bincang di sini. Banyak ilmu yang didapat juga. Oke, alhamdulillah. Pemirsa, melalui Mbak Ellen Widyasari kita banyak belajar bahwa kegigihan mengerjakan sesuatu pada akhirnya akan berbuah manis. Jangan cepat berputus asa jika memiliki impian. Capai dan raih impian tersebut walau harus melalui jalan yang berliku. Saya undur diri, kita bertemu di kesempatan yang lain hanya di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih. Terima kasih.